Shalom buat Bapak Ibu semuanya, jemaat setia GBI Menteng. Shalom, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Walaupun tahun baru tahun yang dingin ya Bapak Ibu ya, tapi kemarin kenyang semua ya. Ya puji Tuhan sampai kekenyangan, dingin, makanya lanjut tidur sampai hari ini ibadah. Oke saudara yang ada, kita mengawali tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena segala perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata. Dan kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan semakin nyatakan kebaikannya, kemurahannya buat kita. Yang setuju lambaikan tangan. Saya undang semua bagi berdiri, yuk bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Baik yang di rumah-rumah bersama-sama, saya ucapkan shalom semuanya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sudah memimpin tahun yang lalu, dan Tuhan juga yang akan memimpin tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Yuk rasakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus, selalu nyata, besar setiamu, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus dapat kami, Yesus pucat kami. Haleluya. Glory bagimu Yesus, Yesus. Seberapa kami yang ada ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami boleh merasakan campur tangan-Mu ya Tuhan sepanjang hari yang sudah kami jalan. Kami yakin Tuhan Engkau juga yang akan memampukan kami di tahun yang baru 2023 ini Tuhan. Kami terus berjalan dia dengan bersama dengan Tuhan. Kami terus semakin berpengharapan kepada Tuhan saja. Sebab kami tahu Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Janji Tuhan terus berlaku, janji Tuhan terus berlangsung, janji Tuhan akan terus terbukti bagi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan, tahun yang baru ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, pujian syukur kami hanya kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang percaya, yang terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bersama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Baik, kita akan perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Haleluya. Shalom. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik yang di onsite dan di ruangan ini, mari kita sama-sama berdiri untuk memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Terlebih dahulu kita membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, berbunyi demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan tidak bergerak dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga ada dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Berikan kemuliaan. Haleluya. 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 Ya, sebelum duduk Bapak Ibu, kita akan perkatakan tema kita yang baru ya, tahun 2023 dengan suara kencang. Ya, kita akan saya pandu. Tahun 2003 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ya, sekali lagi tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Yuk, 1, 2, 3. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Tahun 2003 adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Masih tahan berdiri Bapak Ibu, siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan kita, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, karena kita memiliki Tuhan yang sungguh dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan,
kemuliaan. Sorak-sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggikan Kau Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh Rabbasya, makasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Kita memiliki Allah yang besar, katakan amin. Kita memiliki Allah yang hebat, katakan amin. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Makasih Tuhan. Oh, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Raja kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Raja segala raja. Haleluya. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hebat di tahun ini. Kau nyatakan kehebatanmu. Katakan pada Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan yang ternama, Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebatnya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi ya, katakan betapa hebat. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia adalah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Kesempatan yang indah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang sungguh baik, sungguh indah Tuhan, mengawali tahun
yang baru ini Tuhan, kami boleh membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan di depan ini Tuhan, kami ingin memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan. Sebagian berkat yang sudah kami terima ya Tuhan, kami percaya apapun yang kami beri itu semuanya kami untuk persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat-Mu turun atas jemaat-Mu, berkat-Mu turun atas tangan-tangan yang memberi. Kami tahu Tuhan, inilah penghormatan kami kepada Tuhan, dan kami percaya limpahkan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memberi, yang siap memberi bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai mengenapi janji. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk menopang jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya ya Tuhan, padamu ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, mengenai
janjimu. Haleluya, haleluya. Mari berikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menepati janjinya bagi setiap kita. Janjinya ya dan amin. Janjinya begitu indah. Janjinya pasti digenapi dalam setiap hidup kita. Janjinya akan kita nikmati di tahun yang baru. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, glory, glory bagi-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan, bagi Allah. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang besar, nama-Mu yang ajaib. Syarabata kalama lama 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 ya lama 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 lama. Urabasyakara lama 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 lama. Tidak pernah berhenti kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat hari-hari yang Tuhan beri, buat hari-hari yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau Allah kebanggaanku, Engkau Tuhan yang ku percaya, Engkau Tuhan yang besar, tak terselami jalan-jalan-Mu Tuhan, tak terselami rancangan-Mu ya Tuhanku. Irabala-bala ya ramase, Yesus, kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib, besar, perkasa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang kendali setiap kehidupan
kelemahan dan kekurangan kami. Melalui kebesaran-Mu Engkau memampukan kami ya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang jemaat saja angkat pujian ini. Ku hidup, ku hidup. Kau yang berjanji ya Tuhan. Hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan kepada Tuhan, haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Ku hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Nyatakan kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, yes, haleluya, kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan kemuliaan Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023.
kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali.
tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan,
maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me, because you first loved me, because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga.
hanya pemenang yang masuk surga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sudah dikasih Tuhan, bukan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba, uralaba kanama yaralaba. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan depan. Petugas silakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus di ibadah awal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT. Healing Prayer Night dan menara doa secara online diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan pribadi, sakit penyakit, dan rindu didukung dalam doa, dapat memberikan info ke Kabid Doa Ibu Nurmala atau Sekretariat. Doa persiapan ibadah diadakan setiap hari Jumat pukul 19 di Breakout Room Zoom. Jadwal ibadah GBI Ujung Menteng setiap minggu. Sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB hanya secara on-site. Ibadah raya diadakan 2 kali, pukul 8 di lantai 1 bawah secara on-site. Ibadah kedua pada pukul 10 WIB secara on-site dan online, disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pertemuan Departemen Musik secara online akan diadakan pada hari Rabu 4 Januari 2023 mulai pukul 19 WIB. Seluruh imam musik diwajibkan untuk bergabung. Berita Cool, Community of Love, Komunitas Kasih GBU Jumenteng. Untuk mengalami pertumbuhan lebih lagi, maka kami mengajak jemaat supaya bergabung dalam kul-kul yang ada di gereja kita. Ibadah kul sudah aktif kembali pada tanggal 6 Januari 2023. Diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah kul Youth dan JC diadakan pada hari ini, Minggu 8 Januari 2023, pukul 12 WIB secara onsite. Kami mengundang anak-anak remaja dan youth dapat hadir dalam ibadah kul ini di GBU Jumenteng. Mari ajak teman-temanmu ya. Jadi ada ibadah kul minggu depan ya teman-teman JC dan youth. Menara doa pelayan jemaat MDPJ secara online akan diadakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 mulai pukul 10. Pelayan jemaat yang sudah terdaftar harap bergabung dalam doa ini. Demikian pengumuman minggu ini. Atas nama Gembala dan seluruh pelayan jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati seluruh jemaat GBU Jumenteng. Mari kita tetap jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Pada tanggal 21 Januari 2023 ya, di bulan Januari pada hari Sabtu ada Natal WBI ya, kita akan undang Ketua Perwil dari Jakarta Timur Bapak Ibu ya. Ini bagus, mari saya undang Bapak Ibu semua ya, ibu-ibu semua untuk hadir di Natal WBI hari Sabtu 21 Januari jam 4 sore. Yuk kami sama-sama kasih info kepada ibu-ibu yang lain. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri sebelum doa sapaan dan doa berkat. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Yesus, yang kami datang padamu Tuhan, pada saat siang yang indah ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat siang yang indah ini Tuhan Yesus, kami boleh berada di tempat ini untuk datang padamu, memuji dan memulangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memasuki tahun 2023 ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Ini semua karena kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk tahun 2022, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau ada di tempat ini, Engkau jamah setiap kami, Engkau lama setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur padamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat siang yang indah ini lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh Tuhan bangkit Tuhan dan menjadi pemenang dalam kehidupan setiap kami. Kami akan berjalan bersama Engkau untuk masuki tahun 2023 ini. Biarlah penyertaan-Mu pada setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-Mu di tempat ini untuk selalu Tuhan menyenangkan hati Engkau lewat kehidupan kami Bapa. Marilah Bapa Engkau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Hamba-Mu Bapak Niko Nyoterharjo Tuhan, dimanapun dia berada melayani Tuhan Yesus. Bahkan Kau juga berkati
keluarga besar mereka, anak cucu menantu mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ketika pakainya Tuhan. Dimanapun dia berada, bila penyertaan yang sempurna Kau berikan lewat mereka dimanapun di setiap gereja mereka melayani Tuhan. Kau juga berkati keluarga besar mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan, Gembala Rayan kami Tuhan, Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah perlindungan yang sempurna Kau berikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, untuk membawa Tuhan jemaat-Mu di Rayon 1G lebih sungguh-sungguh lagi untuk selalu menjadi murid yang ingin selalu belajar akan Engkau Bapa. Berkati juga wakilnya Tuhan, Bapak Sartai di Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Selvi Wijaya Tuhan, kami merekam hamba-Mu juga ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk membawa jemaat-Mu di tempat ini di KPU Ujung Menteng Tuhan, lebih semakin baik lagi Tuhan. Berkati juga ketika putra-putrinya Tuhan, dimanapun dia berada untuk menjadi saluran berkat, baik itu di tengah-tengah kampus mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah campur tangan Tuhan, sehingga lewat anak putra-putrinya ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami juga berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok tanah air kami Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau pakai pemimpin kami ini Tuhan, punya Bapak Jokowi Tuhan, juga wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang diberkati Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu untuk siang hari ini Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, pelayan-pelayan yang sudah melayani pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, juga jemaat-Mu semuanya yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga ingin terima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.